tanpa cintamu, bagai malam tanpa bintang. Tuh saya aja dari tadi ngambil yang kecil-kecil, ibu mah dapat aja yang gede. Bagai panas tanpa. Seandainya Tuhan kasih izin, Gaby bisa balik lagi ke sini atau mungkin membantu melalui dana atau apa, dan ada orang yang tersentuh mungkin dengan tayangan ini, ya Gaby berharap Ibu Ois bisa mendapatkan rumah yang layak pastinya. Bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku, meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit. Nama aku sih, nama lengkapnya Gabriela Maria Mumuh. Biasa teman-teman aku manggil Gaby saat ini karena ulang tahun September, jadi masih 23, jalan 24 gitu. Aku kuliahnya di daerah Sunter, sana Kelapa Gading. Kalau kegiatan aku saat ini sih paling cuman kuliah karena kan aku semester akhir, terus juga set job aku paling MC, terus nyanyi. Kalau untuk suka nyanyi atau enggak, keluarga aku memang secara keluarganya itu enggak ada yang di dunia entertain musik atau enggak. Cuman keluarga besar aku rata-rata memang penyanyi, paduan suara segala macam. Aku mulai nyanyi itu dari TK. Bagai malam tanpa bintang. Nyanyi sih aku punya ada manajemen tapi mungkin lagi vakum. Untuk saat ini aku itu ada duo. Aku udah masuk radio juga udah, di televisi juga udah. Paling kegiatannya gitu aja sih. Tujuan hidup aku itu sebenarnya satu, nyenengin semua orang yang aku sayang, termasuk mama. Mungkin kadang aku ya namanya anak-anak ngelawan pasti ya kan. Cuman ya satu itu sih, membahagiakan semua orang yang aku sayang. Nggak hanya orang tua, tapi bisa aja orang-orang yang di sekitar aku mungkin yang nggak aku kenal, kayak gitu, yang baru ketemu, seperti itu. Pengalaman hidup yang mereka lakuin gitu. Mereka ngejalanin hidup, kan kadang kita ngelihat di televisi kan, mereka hidup seperti itu aja, mereka udah bahagia gitu. Mereka makan yang nasi sama garam aja mereka udah bahagia. Jadi aku pengen ngerasain, oh seperti itu loh yang mereka rasain gitu. Kalau di sini kan makan apa aja ada gitu kan. Mereka boro-boro sehari makan kan istilahnya gitu. Perasaannya sih deg-degan, campur aduk sih, soalnya nggak tahu mau dibawa kemana ya kan. Harapannya sih pertama mereka seneng aja dulu, pertama nerima, terus juga bisa ngebantu apa yang mereka butuhkan aja sih gitu. Ya misalnya semampu aku aja gitu. Kampung Carik, Desa Batu Karut, Kabupaten Bandung. Sebagian masyarakatnya bekerja sebagai petani, buruh, dan pekerja serabutan yang mengandalkan sawah, sungai, serta kuda yang dijadikan sebagai salah satu alat transportasi masyarakat. Salah satunya seperti Ibu Ois, seorang pekerja serabutan yang tidak memiliki penghasilan tetap. Setiap hari, apapun ia lakukan demi membesarkan kedua cucunya. Sejak kecil, Daris dan Suci tinggal bersama neneknya dan memanggilnya Ibu. Pada episode kali ini, keluarga kecil inilah yang akan menjadi tempat untuk Gabriela tinggal selama 2 hari 1 malam. Misi Bu, dengan kediamannya Ibu Ois. Iya. Iya Bu, saya Gaby. Saya pengen banget ngerasain gimana sih kehidupan yang Ibu jalani gitu, hari-harinya Ibu.
Ibu di sini sendiri aja? Enggak, 3 orang sama cucu. Oh 3 orang sama cucu. Boleh ya Bu ya? Saya ikut kegiatan sehari-hari Ibu Bisa gitu. keadaannya gini, Neng. Nggak apa-apa Ibu. Makanya saya pengen ngerasain gimana sih kehidupan yang Ibu lakuin sama ini gitu. Apakah bisa menyentuh hati saya? Ya Bu ya. Ya Ibu jangan nangis dong. Ya oke Bu. Maaf ya Bu ya. Wah, maaf ya Bu ya, aku duduk ya. Oh ini ya Bu ya. Iya. Cucunya namanya siapa sayang? Daris. Oh Daris. Yang ini? Suci. Suci. Kelas berapa? Masih libur kok? Libur atau udah pulang sekolah? Udah pulang sekolah. Udah pulang sekolah. Kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Yang ini? Kelas 3. Oh kelas 3. Wah berarti. Yang aku syukuri pertama, aku masih punya orang tua yang masih mampu. Meskipun ya papaku udah nggak ada, tapi setidaknya aku punya mama, punya saudara-saudara, punya kakak. Kasih sayangnya ibu itu nggak ada batasnya sih buat aku, dan pengorbanan ibu itu memang tanggung jawabnya besar banget gitu. Jadi adalah arti yang aku ambil dari seorang ibu Eis ini, dimana dia cuma tinggal dengan 2 cucunya, dia ngerawat dari umur 3, yang satu si Suci umur 3, Daris umur 5, dia dirawat dan tanpa orang tuanya. Nah kira-kira nih sekarang apa nih yang Ebi bisa bantu nih? Ya, kalau cucian mah ada Oh. pekerjaan mah belum, nanti sore. Ada cucian ya Bu ya? Cucian ada sedikit. Cuci? Nyuci di sini, Heeh. kalau bilasnya di kali. Oh biasanya dikali. Oh nyucinya di sini Bu. Nanti temenin anterin ya Bu ya. Terus nanti aku yang nyuciin. Oke Bu. Di sini ya Bu ya. Iya. Wah. Nanti kalau misalnya habis nyuci kita bilasnya di Iya, sana. bilasnya di sana. Oh gitu. Oke. Nyucinya di sini. Ikut nyuci di sini. Tadi aku pikir pakai air bersih. Ternyata kata ibu, udah pakai air ini aja seadanya. Ibu bilang, loh kok kenapa Bu gitu kan? Karena kan namanya cucian kita pakai gitu kan, takut kena penyakit kulit atau apa. Ibunya bilang nggak apa-apa, nanti kita bilas di sana di sungai. Ibunya bilang gitu. Aku bilang, terus ini nyucinya pakai apa Bu? Kita nyikatnya ini aja dikucek. Nggak taunya ibunya suruh pakai papan. Cuman aku pikir papan penggilesan, ternyata ya udah seadanya kayak gini, papan seperti ini dengan ember terus air yang dari sana, kayak gitu aja sih. Ya nggak nyangka aja gitu, sempet kok kayak air ini gitu, sempet tadi agak-agak gimana, cuman ya udah ibunya bisa kenapa aku enggak. Dah berarti kita bilas ya Bu ya. Oke, di mana tuh Bu? Di sana aja. Oke, yuk. Ini dibuang dulu ya. Maaf. Yuk, dari sana jalan. Sini Bu. Dari ibu aja. Ya saya aja Bu yang bawa. Aduh. Ayo pelan. Ya sebelah mana tuh Bu? Sebelah sana di. Oh Ibu kalau mandi di sana juga? Iya. Nih nyuci. Nah kalau jemur di mana Ibu? Di sana. Ada di dekat rumah Ibu juga? Enggak, di belah sininya. Oh. Kadang-kadang sok di Heeh. pagar, Neng. Oh di pagar, di tempat orang gitu? Oh tapi nggak hilang Bu bajunya? Enggak. Enggak ya? Biar enggak dibesokan juga. Iyalah orang sama-sama tetangga ya Bu. Tapi pada jemur juga sama? Iya. Oh. Ya kita jemurnya di sebelah sana ya Bu ya? Oh sini ya, oke. Sini ya Bu ya. Terus tadi habis nyuci, jemur. Nah aku pikir jemurnya ya di depan rumah lah. Biasanya kan kalau kita kan habis nyuci jemur ya depan rumah. Ternyata enggak. Dia nyucinya jemurnya bareng sama orang-orang yang di daerah sini lah. Terus aku tanya, emang nggak hilang Bu cuciannya gitu kan? Enggak, di sini mah udah biasa kata ibunya gitu. Oh ya udah, aku bantu pelan-pelan. Ya seru sih. Ya. Nah, sekarang kita
Suci dari sama Ibu Is mau nyari batu nih, ditemenin sama aku. Mau dikumpulin batunya nanti. Kalau misalnya udah banyak sama Ibu Is dijual. Biasanya tuh ada tuh yang beli tuh. Ibu Is kumpulin dulu, terus nanti duitnya ditabung buat makan. Yuk, ayo Bu, sebelah sana ya. Yuk, sini sayang. Di sini ya Bu ya. Sini. Ini gimana nih Bu nih? Ini nyangkul buat apaan? Buat ngarahin batu-batu yang gitu. Oh, tuh saya aja dari tadi ngambil yang kecil-kecil, Ibu mah dapat aja yang gede. Meskipun panas tadi yang aku bilang terik, terus juga licin-licinan di sini, tangan sakit, pinggang sakit, tapi mereka tetap semangat. Aku percaya Tuhan pasti nggak bakalan tidur gitu, melihat mereka nggak bakal tidur di saat susahnya mereka, pasti Tuhan bakal kasih satu yang berharga yang akan mereka miliki nanti, mungkin bukan sekarang tapi nanti gitu ketika mereka merasakan itu. Udah ngumpulin batu sebanyak ini ya kan, kalian lihat gede-gede, dan itu belum tentu sehari ada yang mau ngambil, kadang juga ibunya harus nunggu dulu, terus banyak juga orang, nggak selain ibu aja, orang lain juga ngumpulin batu, dan itu sekali satu kibik ya, sekibik itu ya, kayak gerobak kecil gitu, cuman 40.000. 40.000 itu cuman bisa ibu bertahan 2 hari. Nggak kebayang gimana capeknya ngangkatin batu, berat, ya kan, licin, pinggang sakit, ya Bu. Ibunya kuat, ya ampun, aku mah begitu banyak kulit bulunya lagi. Tapi nggak apa-apa, ibu tetap semangat. Tadi ada dia masuk. Nih, awas kena kaki. Udahlah, ambil. Udah Bu, segini aja. Sore udah. Oh ya udah, yuk. Kita harus lihat gitu. Jangan pernah lihat ke atas aja lah. Lihat ke bawah yang di sekitar kita yang mungkin masih membutuhkan bantuan kita. Contohnya Ibu Ois tadi gitu. Dengan semangatnya aja, udah tua aja, semangatnya masih semangat 45 gitu. Gimana kita yang masih muda, yang masih dikasih kekuatan, dikasih istilahnya kesehatan yang lebih. Masa iya kita nggak mampu kayak Ibu Ois? Udah aja. Udah ambil itu air buat nyuci beras. Oh ya udah, tapi aku ikut ya Bu ya. Ambil air dulu. Ah ya udah, ayo. Di mana tuh Bu? Di atas. Oh di atas. Oke. Sini ya Bu ya. Coba Bu, aku mau nyoba. Biarin coba aja. Coba Bu, aku pengen nyoba. Oh gitu caranya. Tapi abis ini aku ya. Nyoba ya. Aduh, astaga. Lah Bu, terus abis itu siapa ya Bu? Oh gitu. Oke. Wah lumayan ya Bu ya. Ibu tiap hari nih begini nih. Dari bawah ke atas. Astaga, dengan seberat itu Bu. Oke. Udah, banyak segini aja. Astaga, Berat. segini doang. Perjalanannya jauh. Ini aku yang bawa. Tuh. Neng yang itu aja. Jangan Ibu, aku yang ini. Kalau perlu aku bawa dua-duanya. Ayo Bu. Oke. Hati-hati Bu, kepleset. Duh, tadi dari bawah terus ke atas, kirain deket, nggak taunya jauh banget. Terus ngambil ini cuman nggak banyak. Istilahnya 2 ember, dan yang 1 ember ini isinya nggak terlalu banyak ya Bu. Ini aja aku bawa berat, gimana Ibu yang 2 ya. Kadang suka dibantuin orang juga. Kalau ada anak orang suka ada yang bantu. Gila ya, dari bawah naik ke atas, turun, bawa berat banget Ibu. Dan ini cuman bisa buat nyuci beras sama minum. Oke. Nah, iya nih Bu, ini beras segini buat berapa hari Bu? Ini paling 2 pagi sekarang kawin, besok pagi-pagi saya masih sisa angetin. Cuman tahan. Kadang-kadang nggak nyangkut masak nasi lagi. Gitu Bu. Iya. Ini karena tadi ya ada sedikit rezeki beli beras iya. gitu ya Bu ya. Kan mamanya udah nggak peduli lagi Iya, ya Bu ya. Tapi bapaknya masih
Ya bapaknya kalau ada rezeki dia suka kesini ngasih yang nggak gede 100.000 2 bulan. Ya, dia jadi kerjanya nggak tetap gitu. Apa aja dia gitu yang nyuruh ini nyuruh itu dikerjain. Serabutan aja gitu ya Bu ya. Ya aku sebagai anak juga kan ngerasain apa sih nggak enak dibuang disingkirin. Ya itu makan sama dibuang itu. Jadi ini anak kalau ada ibunya kan kalau biasanya sono sama ibunya, kalau ibu bagaimanalah kalau kita sono sama ibu enggak. Sedih kan? Dia nggak ada. Ya untungnya apa ya dari sama Suci punya nenek maksudnya yang sayang gitu ya kan. Aku sedih aja gitu Bu maksudnya. Iya. Kok ada orang tua setega itu gitu loh. Atau sama itu tetangga suka banyak yang bilang, jadi kalau mau sayang sama ibu, urus dari kecil, katanya ibu sampai ke sana ke situ harus itu sama ibu sayangnya, iya kata ini juga. Tapi sana kalau dari ibu nggak ada, dari sama siapa? Iya. Pokoknya dari gak usah khawatir, doain aja ibunya ya sehat-sehat, ya Kak? Kata ibu biarin dari supaya ibu sehat, doain aja ya. Ya dari bagaimana kalau saja bagaimana nanti juga ada milih kata. Iya. Kan nggak tahu ya milih. Bagaimanapun kan namanya makan anak. sehari-hari juga kan yang ada. Misalnya ibu nggak pergi nggak ada yang nyuruh, diam aja di rumah. Tapi neng alhamdulillah ada yang bilang ibu udah masak nasi ke rumah ini udah ya udah kita dibilangin belum udah malunya jangan diituin ya udah ya bawa untuk buat besok Tuh dari sama Suci gak usah khawatir ya, sayangin neneknya, anggap aja ibu udah. Tapi kalian gak boleh benci sama mama papanya ya kan. Ya meskipun mereka seperti itu tapi kalian harus sayang sama mereka. Aku juga ngerasain kok kehilangan orang tua cowok gitu, meskipun mereka nggak ngebuang sih sebenarnya, cuman karena mungkin meninggal atau apa gitu. Tapi sedih aja gitu punya orang tua yang kita lihat teman-teman kok orang tuanya lengkap semuanya gitu. Ya udah malam juga, udah ya besok kan pada sekolah ya kan. Ya kita tidur aja yuk jangan sedih-sedih lagi ya. Besok aku temenin lagi, kita ngapain besok? Ini delman ya? Ya udah, dari dia nangis lagi, Suci juga, oke? Terus dulu dong. Asik. Ini juga, ibu juga tos. Udah pokoknya ibu jangan sedih ya. Yuk kita tidur yuk. Nggak kebayang ya, mungkin aku pikir kalau misalnya untuk tidur, makan, wah bisa enak-enak aja gitu. Ternyata ya namanya kita ingin hidup dan masuk di kehidupannya Ibuis dan keluarga. Ya apapun ya kita ikutin yang mereka lakuin. Rasa syukurnya sih lebih dari yang ya awal aku ngelakuin tadi tuh, yang nyuci segala macam. Rasa syukurnya tuh kebahagiaan itu istilahnya nggak setiap orang ternyata punya kebahagiaan gitu ya. Contohnya mungkin dari sama Suci sebagai seorang anak, pastinya kita butuhlah yang namanya kasih sayang orang tua ya kan. Kayak aku, meskipun aku dilahirin dari keluarga yang utuh, aku dirawat juga, tapi ketika aku kehilangan seorang ayah itu rasanya nggak adil buat aku gitu. Sempet apaan sih Tuhan, kenapa di saat aku seperti ini ayahku nggak ada gitu. Itu udah aku udah besar, udah SMA gitu. Tapi seorang Suci dan Daris yang dari kecil ya cuman, padahal orang tua mereka masih ada lengkap gitu, tapi mereka dititipin sama neneknya. Oke, karena udah malam, terus juga udah jam segini ya, Suci sama Daris sama ibu juga udah tidur dengan wajah kebahagiaan mereka. Ya aku juga pengen tidur karena besok kita bakal kegiatan lagi sama mereka gitu ya. Tunggu aja besok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasti pada capek ya.
Gimana sekolahnya tadi? Gimana? Rame. Tak hanya sang nenek yang bekerja keras untuk mencari uang. Daris bocah berusia 10 tahun ini juga ingin meringankan beban Ibu Ois dengan cara membantu temannya menjadi seorang kusir delman. Aku dari pada angkat lah geretekan. Adanya di jalanan. Teteh. Kak mau ikut? Mau kemana? Geretek. Ayo, ikut dong. Sama Suci juga ya. Bu, aku pergi dulu ya. Ini kita mau kemana? Oh, ini tempat ngereteknya. Oh, langsung naik aja. Mana tempatnya Daris mana? Itu. Oh, itu. Ini atuh. Ayo. Pelan-pelan. Jangan cepet-cepet. Dari mana ke mana? Banjaran ke sana ya? Oh, gitu. Itu tarifnya berapa kalau misalnya jalan? 10.000 aja. Dari yang aku lihat muka mereka ceria, ketawa, seneng. Tadi juga sama Suci juga jalannya. Ya buat aku pelajaran hidup lah. Istilahnya melihat mereka tersenyum aja, ya hati aku udah tersentuh yang istilahnya seorang anak kecil seperti mereka bisa apa ya, giat lah mencari uang meskipun cuma 1.000, 2.000. Buat mereka ya udah itu adalah penghasilan yang mereka dapat lah dari apa yang udah mereka lakuin gitu. Ibu Is, aku pamit pulang dulu ya Bu ya. Makasih untuk dari kemarin Ibu sampai hari ini udah bikin banyak hal yang bikin Gege sendiri belajar tentang arti hidup itu sendiri Bu. Mulai dari susah-susahnya harus Gege jalanin, terus teriknya matahari juga harus Gege hadapin, sama seperti yang Ibu lakuin selama ini gitu. Banyak pelajaran yang Gege ambil Bu dari selama Gege tinggal di sini, sama Daris juga, sama Suci. Mungkin kalau ada kurang-kurangnya Gege mohon maaf ya Bu ya. Ya Bu. Ya Bu. Amin, amin Ibu, amin, amin. Ibu juga selalu sehat ya Bu ya. Lain waktu kalau ketemu lagi, kalau Tuhan kasih umur yang panjang, Gege pasti kesini ya Bu ya. Bu terima kasih ya Bu ya. Jangan pernah benci sama Gege Bu, kalau Gege nyusahin di sini ya Bu ya. Ya Bu, makasih Bu ya Allah. Ya, Gege pamit dulu ya Bu ya. Ibu jaga kesehatan. Oke Bu, salam buat Suci sama Daris. Ya, Bu. Terima kasih Bu, dadah. Daris ngomong ke Ibu Is gitu, terus Ibu Is semalam cerita bilang, iya kalau Ibu udah nggak ada, Daris sama siapa gitu. Kayaknya miris aja gitu, seorang anak kecil memikirkan dia takut kehilangan juga gitu, meskipun kita lihat dia tersenyum, masa cerianya sama teman-temannya gitu, tapi dia masih ingat bahwa takut akan kehilangan gitu. Seandainya Tuhan kasih izin, Gaby bisa balik lagi ke sini atau mungkin bantu melalui dana atau apa, dan ada orang yang tersentuh mungkin dengan tayangan ini, ya Gaby berharap Ibu Is bisa mendapatkan rumah yang layak pastinya. Jangan pernah lupa bahwa di bawah kita tuh masih ada orang yang perlu kita bantu, perlu kita rangkul mereka, perlu kita kasih sayang mereka gitu.